Om Swastiastu. Pemirsa DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Provinsi Bali menjadi Undang-Undang Provinsi Bali tepatnya pada tanggal 4 April 2023. Nah, hari ini di Talk Show Merah Putih Bali Era Baru kita akan mengangkat sebuah topik yaitu Undang-Undang Provinsi Bali untuk pelestarian adat budaya dan pariwisata Bali. Dan tentunya sudah hadir 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra atau yang akrab disapa Gus Adi. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 2. Om Swastiastu. Bagus Adi, sehat selalu? Nggih, sudah hadir pada kesempatan kali ini dan pastinya juga kita juga sudah menghadirkan Bapak I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya SEMBA. Beliau adalah Ketua PHRI Badung. Om Swastiastu, Ji. Sehat selalu, Ji. Dan paling ujung ada Dr. Anak Agung Ketut Sudiana SHMH. Beliau adalah Bendesa Madya MDA Kota Denpasar. Om Swastiastu. Swastiastu sehat selalu, nggih. Desa kita. Baik. Nah, kita mengetahui bahwa RUU Provinsi Bali akhirnya diketok palu, disahkan pada tanggal 4 April 2023 oleh DPR RI. Aji, saya ke Pak Gus Adi dulu. Ini perjuangan panjang yang berbuah manis, bisa dikatakan begitu Pak Gus Adi? Ini perjuangan yang sangat membanggakan dan membuat bahagia. Jadi dalam perjuangan ini yang sudah tentunya kita mengangkat 2 potensi dari Provinsi Bali, yaitu permasalahan yang ada secara hakiki kan ada 2 permasalahan yang hakiki di Provinsi Bali itu. Yang pertama adalah belum terwujudnya pemerataan pembangunan, yang kedua adalah tentang budaya kita. Nah, ini yang menjadi semangat kita memperjuangkan Undang-Undang Provinsi Bali. Di samping alas hukumnya sudah tidak relevan lagi, yaitu dulu di undang-undang terdahulu. Jadi masih memakai UUDS dan RIS. Nah, ini yang menjadi. Dan dalam perjuangan kita, yang pertama menjadi semangat dan perjuangan kita adalah bagaimana pembangunan Provinsi Bali ini secara tematik. Nah, jadi secara tematik, nah sehingga ada suatu keharmonisan yang bersinergi, yaitu terintegrasi antara alamnya, manusianya, dan kelestarian budayanya. Itu kira-kira yang bisa mendasari kita. Ya, bisa dikatakan pada saat RUU Provinsi Bali sendiri kan mengatur terkait semua kekayaan yang ada di Bali, baik itu adat, budaya, sumber daya alam maupun sumber daya khas Bali yang berbeda dengan daerah lain. Artinya saat diketok palu negara sudah mengakui dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali ini, Ki. Bagus Adi. Ya, jadi satu hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat Bali, bahwasanya semangat kita bagaimana desa adat dan subak menjadi suatu stakeholder dalam untuk mengisi pariwisata. Dan sudah selayaknya saat ini kehadiran pemerintah pusat di dalam memberdayakan yang di dalam bahasa undang-undangnya memberikan penguatan dan pemajuan kebudayaan. Nah, itu bahasa undang-undangnya di situ. Dan ini penting sekali kita laksanakan. Nah, sehingga dari apa yang menjadi potensi baik di desa adat, baik di Subak. Nah, ini bisa menjadi satu kekuatan bersama, yaitu di dalam bahasa penguatan dan pengajuan kebudayaan. Apa itu? Ada juga warisan budaya, warisan kerajaan yang ada di Provinsi Bali ini. Nah, inilah yang harus kita angkat dan menggali potensi semuanya ini, yaitu mengarah kepada bagaimana terwujudnya pembangunan secara tematik. Bagaimana terwujudnya pembangunan yang mengarah kepada Satkerti. Nah, ini yang perlu dan sebenarnya dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan ya, kita sudah mengapresiasi filosofi kita, yaitu Trihita Karana, yang saat ini sudah juga tertuang di dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Ya, bisa dikatakan Pak Gus Adi ini paling getol nih agar desa adat dan subak masuk dalam payung hukum akhirnya bisa terrealisasi dalam Undang-Undang Provinsi Bali, ada alasannya? Jadi ini sebenarnya yang sangat berat kami perjuangan kemarin, sempat 3 kali deadlock.
Jadi karena apa? Karena pertama kalimat desa adat itu sudah ada di Undang-Undang 6 di tahun 2014. Jadi Undang-Undang 6 di tahun 2014 ini, nah ini kami angkat dengan berbagai alasan bahwa keberadaan desa adat kita di Bali tidak sama dengan apa yang tersurat di Undang-Undang 6 di tahun 2014 itu. Pertama, dari sisi kewilayahan. Contoh desa adat Kerobokan, itu wilayahnya mencakup 2 kabupaten kota, melintas 2 kabupaten kota. Sudah itu lintas kecamatan, lintas kelurahan. Nah ini yang menjadi suatu potensi yang perlu kita angkat dan perlu kita berikan informasi yang sebenarnya kepada pemerintah pusat. Nah inilah yang perlu kita angkat ini untuk apa? Nah karena saya meyakini secara pribadi kita di Bali ini tidak mempunyai kekayaan alam apapun. Yang kita miliki adalah kekayaan budaya. Nah ini yang menjadi dasar kami memperjuangkan bahwa harusnya desa adat masuk di dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Begitu juga Subak. Subak sudah diakui oleh oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Jadi ini pun kita angkat. Nah karena apa? Karena bagi kami pentingnya kehadiran pemerintah membangun keberadaan Subak itu. Dan ini juga mengacu kepada Satkerti kita. Nah ini potensi, kalau potensi adat, budaya, Subak dan penguatan kemajuan kebudayaan ini sudah betul-betul terbangun dengan baik, mimpi besar kita. Bali ini akan menjadi suatu tempat atau destinasi pariwisata yang tidak akan pernah hilang seperti daerah-daerah negara-negara lain. Ya Hawaii dan sebagainya. Karena apa? Karena kita membangun dari hulu sampai hilir. Kita berbicara Subak. Mana Subak yang kita menghasilkan suatu produk untuk mengisi kebutuhan pariwisata. Baik dari beras, sayur, buah dan sebagainya. Nah ini harus kita wujudkan di Bali ini. Budaya yang belum kita apresiasi dengan baik. Banyak sekali sebenarnya atraksi-atraksi budaya yang kita bisa angkat dari masing-masing desa adat. Kita mempunyai program 4 tahun sekali, kita mempunyai program 5 tahun sekali, ngaben masal dan sebagainya. Nah kalau ini kita terinformasikan dengan baik, kehadiran pemerintah juga maksimal, nah maka ini akan menjadi atraksi budaya yang menjadi tontonan bagus bagi tamu wisatawan. Nah ini yang perlu kita angkat, kita siapkan tempat yang khusus, apa yang terjadi yang dilakukan oleh desa adat itu. Nah ini akan tidak ada negara lain yang mempunyai kebudayaan seperti ini. Nah inilah pentingnya kita sampaikan tatkala pembahasan undang-undang ini, pentingnya kehadiran pemerintah di dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan tersebut. Ya, bisa dikatakan ini masyarakat, khususnya masyarakat Bali Niki sendiri harus mengetahui poin-poin penting yang kemudian menjadi semacam tonggak bagi Provinsi Bali Niki sendiri, yaitu desa adat dan Subak seperti itu di Undang-Undang Provinsi Bali Niki sendiri. Iya, jadi mulai saat ini dan setelah penetapan Undang-Undang Provinsi Bali ini, kita sudah mempunyai satu semangat yang baru. Bahwa sudah ada pintu pembuka untuk kita menghadirkan pemerintah pusat di dalam bantuan pendanaan untuk penguatan tersebut. Nah ini pintu pembukanya inilah yang harus kita perjuangkan. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 perjuangan ini akan paripurna. Bila mana kita mulai sekarang sudah duduk kembali bersama-sama, wakil rakyat di daerah, wakil rakyat yang ada di pusat, pemerintah yang ada di Bali, kita duduk bersama menggali terkait dengan apa itu kontribusi dari lembaga yang ada. Bagaimana pungutan wisatawan yang kita harus ambil. Nah sehingga pemerintah Provinsi Bali mempunyai satu kekuatan pendapatan ekonomi. Karena tidak ringan bagi pemerintah Provinsi Bali membangun seperti apa yang saya sampaikan tadi.
membangun dari sisi adat budayanya, membangun dari sisi subaknya, dan membangun dari sisi penguatan dan kemajuan kebudayaan itu sendiri. Nah ini harus kita duduk bersama-sama, sudah itu kita suarakan dari Komisi 11 yang minta kerjanya Menteri Keuangan. Nah ini kita suarakan, nah 2024 pintu gerbang ini harus semakin terbuka dan desa adat mulai mendapat bantuan dari pusat. Bila mana ini bisa terwujud di tahun 2024, maka perjuangan Undang-Undang Provinsi Bali barulah disebut dengan paripurna. Baik, baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana Undang-Undang Provinsi Bali untuk pelestarian adat budaya dan pariwisata Bali masih kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Gus Hadi lagi, Pak Gus Hadi, berarti harus ada penguatan dana dari pusat. Itu intinya juga. Iya, jadi intinya yang pertama adalah kita ingin mengangkat bahwa pusat itu harus mengakui keberadaan desa adat. Diakui terlebih dahulu. Dilakui terlebih dahulu. Ya. Yang kemudian setelah diakui, kita sampaikan bahwa perjuangan desa adat kita yang saat ini hanya dapat 300 juta per tahun, ini wajib bagi pemerintah pusat di dalam menselaraskan apa yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa pentingnya kita membangun budaya daerah. Karena terbangunnya budaya daerah ini akan menjadi kekuatan negara Indonesia. Nah, bagaimana kita membangun budaya ini? Maka haruslah hadir pemerintah pusat di dalam pemberdayaan masyarakat desa adat tersebut. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Selain juga kalau kita tahu, Aji juga getol sekali untuk pentingnya penguatan pangan dan penguatan budaya. Ini tidak kalah juga pentingnya? Iya, jadi sangat penting sekali. Jadi di dalam penguatan pemajuan kebudayaan, kita, gambaran saya, mudah-mudahan sejalan dengan Pak Gubernur dan teman-teman kepala daerah di masing-masing kabupaten kota, kita mempunyai peninggalan-peninggalan kerajaan terdahulu. Nah ini harus kita poles bagaimana gambaran kerajaan terdahulu. Nah sehingga menjadi destinasi pariwisata baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membuat satu destinasi pariwisata yang pariwisata mencerminkan pariwisata religius, pariwisata agro dan sebagainya, yang berbasiskan kehutanan dan sebagainya. Ini harus diwujudkan di Bali dengan lebih spesifik. Nah ini kalau ini bisa kita wujudkan dengan tema-tematik tadi, seperti apa yang sering diwujudkan, bagaimana terciptanya dari sisi kerohanian. Nah, kita wujudkan di Karangasem. Nah, pariwisatanya jangan semua ada diskotik. Nah, jadi kayak di Gianyar ada pura berdampingan diskotik, jangan. Nah ini penting sekali kita lakukan penataan pembangunan secara menyeluruh yang bertemakan tematik ini. Jadi apa-apa yang tidak ada di luar negeri, nah kita wujudkan di Bali, inilah yang akan membuat pariwisata Bali akan berkesinambungan. Itu yang penting, sangat penting sekali. Begitu juga di sektor pertanian. Kita mempunyai organisasi yang orang lain tidak punya atau daerah lain tidak punya, yang kita sebut subak. Sejauh manakah kehadiran kita di dalam memberdayakan kearifan lokal kita subak ini? Sudahkah dia menghasilkan produk yang untuk mengisi pariwisata? Jawabannya belum maksimal. Perlu kita maksimalkan lagi. Nah, sehingga ketersediaan pangan untuk pariwisata ini yang sehat, yang berkualitas bisa kita wujudkan. Baik, baik. Saya ke Aji Jero Bendesa. Aji, ini Undang-Undang Bali bisa disebut memperkuat desa adat di Bali yang selama ini diatur melalui perda. Kita mengetahui sudah ada perdanya tentang desa adat sendiri. Ini bagaimana nantinya wajah desa adat kita akankah berubah dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali ini sendiri? Ya baik. Jadi sebelum kami akan memberikan suatu tanggapan atau jawaban terhadap apa yang tadi ditanyakan, terlebih dahulu izinkan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada wakil-wakil rakyat kita yang telah berjuang untuk
membahas daripada rancangan Undang-Undang Provinsi Bali sehingga tanggal 4 April 2023 yang lalu ini telah disahkan. Nah, ini adalah suatu kebanggaan bagi rakyat Bali terhadap Undang-Undang Provinsi Bali ini. Nah, ini sesungguhnya kalau boleh kami flashback sedikit, rancangan Undang-Undang Provinsi Bali sesungguhnya ini sudah ada embrionya setelah rancangan Undang-Undang Provinsi Bali ingin otsus dulu. Nah, itu ditolak. Lalu kami sendiri sebagai Ketua Perjuangan Hak-Hak Rakyat Bali waktu itu kembali menggagas untuk bagaimana kita memiliki suatu Undang-Undang Provinsi Bali tersendiri. Nah, dalam konteks itu, kami mencoba membuat suatu kajian bahwa berdasarkan konstitusi pasal 18A ayat 2, nah di sana ada suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kami inginkan dalam bentuk DBH sesungguhnya, dana bagi hasil, ketika itu hanya diatur adalah sumber daya alam. Nah, sedangkan sumber daya lain ini kami artikan adalah sumber daya budaya. Nah, dalam konteks itulah kami mencoba membuat, sehingga tentang organisasi tradisional atau yang berbasis kearifan lokal ini seperti desa, subak, banjar, bahkan itu kami masukkan, dan juga dalam bentuk yaitu seko-seko sebun. Itu semuanya sesungguhnya kami inginkan supaya dia masuk di rancangan Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, tapi dalam perkembangannya kami tetap ini sangat menyambut dengan baik sekali ketika ini dari wakil-wakil rakyat kita dengan bersama Pak Gubernur, Pak Ian Koster telah memperjuangkan sehingga ini menjadi Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, dalam konteks itu kami melihat sesungguhnya untuk kedudukan atau eksistensi daripada desa adat di Bali, walaupun itu sudah diatur dengan Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, nah itu adalah cantolannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Nah, oleh karena itu kita di sini di Bali ini membuat suatu dualitas desa, desa dinas dan desa adat. Nah, untuk menguatkan dan pengakuan daripada desa adat ini, nah tentunya kami ingin tetap itu ada undang-undangnya. Nah, dalam konteks inilah syukur untuk desa adat ini bisa masuk di Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, untuk nanti penataan desa adat Bali ini ke depan, ini tentunya sebagai ex-umbrellanya, payung hukumnya nanti dalam bentuk undang-undang ini adalah sangat-sangat memberikan suatu penguatan dan perlindungan bagi desa adat nanti dalam penataannya lebih lanjut. Demikian. Baik, sudah ada payung hukumnya nantinya di desa adat ini sendiri. Walaupun kita sudah mengetahui ini Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat tetap masih berlaku saat ini. Seperti itu, Juru? Iya, tetap berlaku seperti itu, namun ketika ini sudah disahkan, nah ini penting nanti secara konstruksi hukum, menurut peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan undang-undangan itu harus ada direvisi lagi itu. Baik, supaya nanti payung hukumnya ini adalah Undang-Undang Provinsi Bali, seperti itu. Baik. Saya ke Ketua PHRI Badung, Niki, Haji. Bagaimana sebenarnya wajah pariwisata kita ini, Ji, nantinya setelah Undang-Undang Provinsi Bali disahkan? Baik, Bung Karang, terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh wakil kita DPR RI, Pak Gus Hadi, bersama juga dari MDA ya, mengenai keberhasilan pemerintah Provinsi Bali bersama wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan ini. Saya atas nama PRI tentu mengapresiasi dan berterima kasih sekali atas perjuangan yang gigih ya, sehingga berhasil disahkan. Nah, tentu hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan daripada pariwisata khususnya, dan juga karena pariwisata ini basisnya adalah adat ya, budaya. Itu yang terjadi. Jadi kami sangat-sangat mendukung, karena setelah dibaca
dari 12 pasal yang disahkan itu sangat bagus sekali, memberikan angin segar bagaimana kita bisa mengelola ke depannya, khususnya bidang pariwisata, misalnya terkait dengan kontribusi, restribusi, dan tax atau pajak itu sendiri. Itu sangat bagus. Jadi sudah sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali dan juga filosofi atau landasan filosofi orang Bali itu Trita Krana ya. Karena di sini kenapa demikian? Kalau kita bicara tentang pariwisata, ini sungguh sangat luar biasa. Bali sangat-sangat tergantung dari sektor pariwisata. Is depend very much on tourism sector income. Hampir memberikan kontribusi terhadap PDRB kita 60%. Nah sampai saat ini ya. Nah ini luar biasa. Kalau undang-undang ini bisa berjalan dengan baik nanti, tentu ini harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Ini akan Bali bisa menjadikan Bali yang kawista, Bali yang kang tate titi, tentrem kertaraharja gemah ripah rojinawi. Itu yang nih sasaran ini. Yang kedua juga dari undang-undang ini akan menjadikan legacy, jadi warisan untuk anak cucu kita ke depan nih kan. Sangat luar biasa perjuangnya, kami betul-betul mengapresiasi dalam hal ini. Saya rasa pasti kebanyakan orang Bali akan mendukung undang-undang ini karena tidak ada jeleknya ya. Jadi saya lihat sangat bagus sekali sehingga Bali ini yang kecil, satu provinsi dengan 8 kabupaten dan 1 kota. Jadi ini kan dengan 4,3 juta penduduk Bali ini harus di-manage secara one island, one management ya. Jadi sehingga memudahkan itu. Nah saat ini kita harus menuju ke sana arahnya. Karena persaingan kita Bali ini suatu provinsi yang kecil bersaing dengan negara. Jadi contohnya bersaing dengan negara Singapura yang dekat, Malaysia, Thailand, dan bahkan negara-negara yang besar sekalipun kan. Itu yang terjadi. Namun kita tetap bersyukur, tapi Bali tetap, pariwisata Bali ini tetap menduduki peringkat yang teratas dan menjadi the most popular tourism destination island dan menjadi the best tourism destination. Ini betul-betul adalah anugerah dari Ida Betara Langitan yang dewasa, sehingga kita tugasnya sebagai orang Bali harus mendukung hal ini karena di mana kita harus mempunyai tanggung jawab. Pertama harus jaga alam Bali ini, keseimbangan alam Bali. Kedua adalah menjaga daripada budaya Bali ini. Kalau kita bicara budaya Bali ini kan basisnya itu ada di desa adat, ada di desa-desa. Itu yang terjadi. Nah ketiga harus menjaga kramo Bali ini, bagaimana kramo Bali ini kramo yang unggul gitu. SDM Bali, SDM yang unggul gitu lah. Itu yang harus dilakukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dari kramo Bali ini. Nah inilah kenapa demikian. Jadi karena kita tahu dan kita sadar bahwa Pulau Bali yang kecil ini jadi tidak mempunyai tambang emas, tambang minyak nggak ada, sumber daya alamnya, tapi kita mempunyai budaya yang sangat unik ya. Itu yang nih kan. Kemudian orang Balinya, karakter orang Balinya hospitable dan kemudian punya alam Bali yang bagus sekali. Ini yang harus betul-betul pelihara. Karena komentar-komentar yang masuk dari turis-turis yang datang ke Bali ini, pariwisata Bali ini bisa akan eksis. Jadi Bali tourism could be exist as long as Balinese people could maintain a tradition and culture. Itu kuncinya. Sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Itu yang terjadi dari 4,3 juta penduduk Bali ini 1,2 jutanya kerja di sektor pariwisata. Ini merupakan sektor unggulan kita, menjadi leading sektor perekonomian Bali. Ini betul-betul kita harus jaga. Tapi menjaga pariwisata tidak mudah. Jadi tidak mudah, makanya perlu kita kerjasama dengan seluruh stakeholders. Nah contoh akhir-akhir ini yang paling viral kan, banyak sekali ulah wisatawan yang kurang sesuai dengan norma-norma atau budaya orang Bali. Nah ini kita lagi terus mendukung, mengupayakan dan pemerintah Provinsi Bali sudah
membentuk tim Satgas gabungan dan tim terpadu di mana terdiri dari pemerintah Provinsi Bali, terus ada aparat kepolisian, jadi di sini ada yang dari imigrasi, Menkumham dan juga dari asosiasi dan stakeholders yang lain yang masuk dalam tim ini. Ini timnya adalah untuk tujuannya tidak lain adalah untuk menertibkan dan menindak bagi pelanggar-pelanggaran karena banyak pelecehan-pelecehan. Nah, ini selain undang-undang ini disahkan, kita juga sudah sebetulnya mempunyai perda. Seperti Perda nomor 5 2020 ini, kita sudah di sana punya standar tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali. Nah, ini harus kita punya standarnya. Kedua ada Pergub 28 2020, itu kita tentang di sini disebutkan tentang tata kelola pariwisata Bali. Nah, kita harus punya tata kelola manajemen yang baik. Nah, kalau kita biarkan ini ya kita tidak sesuai dengan branding Bali. Bali ini kan punya branding Bali the Island of God ya. Itu yang terjadi. Nah, ini harus yang kita lakukan. Di samping itu kita juga ada Pergub nomor 25 2018 tentang pelindungan daripada pura-pura, jadi simbol-simbol agama dan juga pertimo itu yang terjadi. Jadi ini kita harus dukung. Jadi kita terus terang dari insan pariwisata, tentu komponen pariwisata sangat mendukung program ini dan mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Bali bersama wakil-wakil rakyat baik yang di daerah walaupun yang di pusat DPR RI, khususnya Dinda Gusadi ini telah berjuang keras dengan teman-temannya di sana sehingga berhasil. Mari kita syukuri dan kita harus menyelaksanakan hal ini sehingga Bali ini akan lebih baik ke depannya dan kita elevate Bali tourism in the next level. Jadi kita berangkat ke level yang lebih baik karena pembangunan pariwisata ini kan kita harus tetap harga mati ini berbasis budaya, kan itu jadi berkualitas, berkelanjutan dan bermartabat. Itu demikian. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era baru akan kembali saat lagi. Undang-Undang Provinsi Bali untuk pelestarian adat budaya dan pariwisata Bali masih kita angkat menjadi sebuah topik di Talkshow Merah Putih Bali Era baru. Saya ke Juru Bendesa. Juru Bendesa, kita mengetahui di Perda 4 tahun 2019 bahkan sudah dianggarkan dana untuk desa adat dari pemerintah daerah, seperti itu? Ya. Ketika itu mencukupi? Perda 4 2019 tentang desa adat ini sudah dibuat. Nah, langsung itu ada pendanaan alokasi dari APBD Provinsi Bali yang diberikan dalam rangka untuk penguatan tatanan adat dan budaya yang dimiliki oleh desa adat. Nah, dalam konteks itu pendanaannya ini saya pandang itu belum cukup sebenarnya. Nah, oleh karena itulah, karena ini adalah dalam rangka kita ingin lagi menguatkan dalam upaya pengembangan pemajuan budaya terutamanya. Nah, ini perlu ada sebuah reinvestasi budaya. Jadi ini perlu ada suatu biaya-biaya atau anggaran-anggaran yang tentunya untuk dipakai sebagai nanti dasar upaya penguatan pelestarian. Nah, inilah yang kami harapkan. Jadi dari Undang-Undang Provinsi Bali ini bisa memberikan suatu juga anggaran kepada desa adat nanti, tentunya dalam pemeliharaan budaya tersebut. Oke, kita tanyakan sama Pak Legislator kita, Pak Gusadi. Pak Gusadi, berarti nanti mekanisme termasuk berapa besar dana yang dikucurkan pusat untuk desa adat dan subak itu sudah bisa kira-kira berapa? Ya, jadi kalau saya hitung-hitung kasar saja, dari apa yang sudah kita berikan dari Provinsi Bali ke pusat, hitung jeleknya 1 miliar sudah masih kecil banget, sangat memungkinkan sebenarnya. Ya, tapi ukurannya saya untuk di tahun 2024 ini adalah bagaimana kehadiran pusat dulu. Kita tidak mematok angka, ya berapa kira-kira sesuai dengan kekuatan. Kenapa jumlahnya tidak berisi? Ya, karena apa? Kita tidak mau di dalam mau kita menghasilkan undang-undang ini akan berdampak hukum di kemudian. Baik. Ya, makanya di kalimatnya itu pun kami pasang dapat dan juga sesuai dengan kekuatan anggaran belanja negara kita.
Baik, berarti 2024 pemerintah hadir, bisa dipastikan 2024 Desa Adat dan Subak bisa menjadi yang perdana mendapat kucuran dana dari pusat, begitu kan? Mudah-mudahan. Jadi makanya kalau pembahasannya di bulan Agustus, kita mulai sekarang aja sudah merancang. Makanya peran PHRI kita ajak berunding. Karena bagaimana kalau kita berbicara untuk perlindungan alam Bali, yang di dalamnya ada Desa Adat, Subak, dan juga penguatan budaya lain. Nah ini perlu sekali kita melihat dan perlu sekali kita mendapatkan kehadiran juga dari wisatawan asing, yaitu melalui pungutan. Pungutan apa saja yang kita laksanakan di situ. Begitu juga kontribusinya. Yeah. Nah kontribusi yang bersifat tidak mengikat. Nah ini ada kita perusahaan-perusahaan mungkinnya kayak Atli, nah, itu di Menua. Nah, itu kan kalau nggak salah dulu angkanya 1 triliunan setiap tahun itu. Ya, jadi bagaimana kita hadirkan kehadiran dia di dalam memberikan kontribusi untuk perlindungan alam Bali ini. Nah itu yang pertama. Yang penting sekarang perjuangan kita bersama-sama, pintu yang sudah kita buat melalui Undang-Undang Provinsi Bali ini, kita harus segera membuat turunannya. Kita harus segera koordinasi. Nah sehingga kira-kira proposal kita, gambaran kita terkait dengan desa adat, sudah itu budaya, ini harus kita segera sampaikan ke pusat. Sehingga pusat bisa hadir dan bisa menentukan berapa idealnya diberikan bantuan kepada desa adat dan subak kita. Ya, bisa dikatakan setelah RUU disahkan menjadi undang-undang ini ada PR ke depannya lagi, seperti apa? Iya, karena seperti apa yang diamanahkan di Undang-Undang Provinsi Bali ini, itu turunannya harus diatur oleh Perda. Ya, nah inilah yang kita perlu duduk bersama, bagaimana tentang pungutan wisatawan, bagaimana tentang kontribusinya, bagaimana tentang pembagian CSR yang saat ini kan hanya kabupaten kota. Nah sekarang bagaimana kita menitik beratkan adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi Bali, di mana pemerintah provinsi Bali merupakan koordinator di dalam pemberian CSR itu. Ini harus terjadi. Karena pembangunan di mana bisa dilaksanakan dengan koordinasi dan komunikasi yang terbangun, disitulah akan bisa terwujud apa yang kita sebut percepatan kesejahteraan masyarakat. Ya, saya ke Pak Gus Rai, kita juga mengetahui ini banyak sekali kebijakan pariwisata di Bali melalui Perda maupun Pergub yang sudah dikeluarkan untuk kontribusi, retribusi, pengelolaan pajak juga. Itu akan membantu juga untuk pengembangan pariwisata nantinya dengan disahkannya undang-undang ini. Oh iya betul. Pertama tadi telah disampaikan penting juga selain BKK yang dikucurkan dari provinsi ke desa adat. Kebetulan saya di desa adat kan 25 tahun ya jadi pemucuk dan penayub ya. Saya paham sekali kegiatan di desa adat itu sangat besar ya. Sangat banyak sekali, meliputi Parahyangan Deptare, itu Kayangan 3 dan Sanak Putra, yang kedua adalah Pelemahan dan juga Pawongan, kan itu. Jadi tentu belum cukup. Ini saya harapkan selaku Kramo Bali sekarang ya, agar diperjuangkan kalau bisa ya 1 miliar per tahun minimal sampai 2 miliar diperjuangkan. Kenapa demikian? Begini, pada saat situasi normal, tahun 2019, jadi pariwisata Bali itu menggeliat dan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta. Ini memberikan devisa ke pusat dari 288 triliun devisa itu jadi 126 triliunnya itu dari Bali. Jadi 43%-nya itu dari Bali. Sangat wajar lah dikasih bantuan yang lebih banyak karena kenapa pariwisata itu wisatawan itu datang ke Bali karena adatnya kan gitu itu ya. Bukan karena alam, yang pertama adat, kedua baru karena manusia Bali yang lama, ketiga baru karena alamnya yang menarik gitu karena Bali punya taksu. Nah, di adat inilah perlu diperkuat. Itu yang ini. Nah, sekarang tentang kontribusi wisatawan ini memang sangat bagus. Kenapa demikian? Semua negara juga melakukan itu. Misalnya di Jepang
jadi tourism departure tax ada, terus ada di green tourism tax ada, terus di Phuket dimanapun ada demikian. Nah Bali saat ini, nah khusus yang pemerintah Provinsi Bali kan mendapat PR-nya saja pekerjaannya, sedangkan PAR-nya, RP-nya ke kabupaten dan kota. Itu yang berjalan. Jadi setiap pekerjaan kalau ketika masalah ini perlu ada sinkronisasi antara kabupaten kota dengan provinsi. Itulah. Jadi sehingga tata kelolanya di sini akan bagus. Jadi itulah sehingga apa-apa yang kita inginkan itu yang harus dilakukan. Bukannya kita harus ego sektoral yang muncul, tapi ini yang harus kita kelola Bali ini ke depannya lebih baik dan lebih terarah pembangunannya dan segala macam. Ini contoh aja. Saat ini dari dulu kita ngomongin untuk Bali itu ke depan mau dibawa mana. Kita butuh nggak pariwisata? Jawabannya pasti butuh kan. Suka tidak suka, mau tidak mau, pariwisata itu sangat dibutuhkan di ini. Karena kita udah punya fasilitas dan segala macam. Ini yang nih kan. Maka dari itu ini harus kita perkuat. Dan bagaimana pariwisata itu bisa sinergi dengan sektor pertanian, industri kecil menengah, UMKM dan segala macam harus kita dukung. Ini semuanya kita majukan, itu yang harus dilakukan sehingga bisa mensejahterakan masyarakat ini. Jangan sampai pariwisata itu tidak ada manfaatnya terhadap masyarakat Bali gitu, masyarakat lokal. Nah inilah perlu yang ini tadi sudah disinggung bagaimana turunannya nanti ini dibuatkan dalam perda-perda ini biar betul-betul terarah dan sinkronisasi dan ini untuk kesejahteraan dari untuk kesejahteraan pada masyarakat Bali. Ini sudah bagus sih, apalagi ditambah dengan undang-undang provinsi. Saat ini kan pembangunan kepemerintahan Gubernur Bali dalam 4 tahun setengah ini sudah berjalan bagus, baik untuk membangun ekosistem kepariwisataan di Bali. Kita lihat dalam infrastruktur ya, contohnya nih. Sudah shortcut, bentar lagi selesai, tol sudah, terus seaport dibangun 3 segi mas, jadi pelabuhan seaport di Dermaga Matahari Terbit di sana, terus Sampalan di Nusa Penida, Lembongan di Bias Muncul, itu yang tadi. Ini akan meningkatkan daya saing daripada pariwisata itu. Nah di samping itu objek sudah dibangun Turya Pada Tower. Nah ini kan menambah daripada objek kita. Jadi tidak menonton hanya misalnya Tanah Lot atau Uluwatu atau Besaki itu saja. Ini sangat luar biasa. Saya rasa dengan penambahan objek ini akan mendapat satu membuka peluang daripada Kramo Bali untuk kerja. Kedua menjadi sumber pendapatan. Yang ketiga legacy. Ini yang harus kita lakukan. Demikian. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana Undang-Undang Provinsi Bali untuk pelestarian adat, budaya, dan pariwisata Bali. Masih menjadi topik kita saat ini tentunya. Saya ke Juru Bendesa. Juru Bendesa berarti ada hal yang perlu kita ketahui setelah Undang-Undang Provinsi Bali ini sendiri. Dapatkah desa adat dapat mengatur rumah tangganya sendiri? Iya, betul. Karena desa adat itu kan dia sifatnya otonom. Oleh karena itu dia bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Nah dalam hal ini tentunya karena ini sudah mendapatkan suatu pengakuan dari negara, ya tentunya negara harus memberikan suatu perhatian yang lebih kepada desa adat ini, terutama kan dalam rangka yaitu untuk pemeliharaan tradisinya, kemudian ada budayanya yang dimiliki baik yang tangible maupun intangible. Nah ini adalah merupakan sebuah potensi daripada pariwisata juga. Di sampingnya adalah potensi pariwisata itu mengandalkan alam. Nah ini budaya. Nah karena desa adat ini sebagai benteng dia daripada pemeliharaan adat, tradisi dan budaya itu sendiri, ya tentunya berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali ini sangat menjadi suatu harapan yang penting sekali untuk diberikan perhatian terutama dalam pemeliharaannya, yaitu dalam bentuk anggaran. Itu yang menjadi harapan kami sebenarnya. Baik, harus ada anggaran seperti itu Pak Gus Hadi. Berarti penguatan bisa dikatakan ini otomatis setiap tahun akan ada dana dari pusat dan apakah itu wajib diberikan nantinya? Jadi kalau menurut saya itu ya kehadiran pemerintah pusat ini harus wajib untuk penguatan dan pelestarian budaya Bali. Nah, jadi yang sudah tentunya bantuan desa adat ini kan
disesuaikan dengan luas daerahnya. Karena ada satu desa dinas, 3 desa adat. Ada satu desa adat mencakup sekian desa dinas. Nah ini kan tidak sama. Jadi tidak sama. Jadi kalau saya kalikan saja semuanya jumlah desa adat itu kurang lebih sekitar kisaran 1493. Kalau kita kalikan 1 miliar, jadi jatuhnya di angka 1.493 miliar. Nah ini kan seperti apa yang disampaikan PR ini kan masih renggang sekali. Nah jadi masih sangat memungkinkan sekali. Nah ini yang penting sekarang grand design kita, bagaimana 2024 ini kita membuat profil yang lengkap yang kita ajukan kepada pemerintah pusat. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh dari desa adat, nah ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh pemerintah pusat. Itu yang penting sekarang. Karena kenapa ini tidak terjadi? Karena selama ini belum terkomunikasikan dengan baik tentang kebutuhan dan kondisi desa adat di Bali. Begitu juga terkait dengan subak kita, terkait dengan kekuatan dan penguatan kebudayaan kita. Ini harus lengkap kita buat profilnya. Dan pengamatan saya selama ini dengan Pak Jokowi setiap sidang bersama berpakaian adat nasional. Nah ini juga sudah mencerminkan bahwa keinginan beliau mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Inilah saatnya kita tampil dengan setelah di undang-undangnya Undang-Undang Provinsi Bali ini, saatnya kita tampil untuk menyampaikan kebutuhan yang hakiki terkait dengan cita-cita luhur kita, bagaimana Bali ini lestari. Bali ini menjadi kunjungan wisatawan yang sustainable. Nah ini yang penting sekali kita wujudkan. Nah tanpa kehadiran pemerintah pusat di dalam upaya kita mencapai hal itu, nah ini sangat berat sekali untuk Bali. Dan kontribusi Bali sudah sangat maksimal untuk pusat. Inilah harus ada take and give-nya, timbal baliknya. Saatnya pemerintah pusat hadir untuk Bali. Baik, saya ke Pak Agung Rai. Pak Agung Rai, kita mengetahui visi Nangun Sarketi Loko Wali, pemerintah Provinsi Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi berbagai bidang, 5 bidang ini sendiri termasuk juga adat, agama, tradisi, seni budaya dan juga pariwisata. Ini semakin dikokohkan, dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Provinsi Bali ini sendiri. Iya, Bapak melihatnya? Betul. Jadi Undang-Undang Provinsi Bali ini bisa memperkokoh kembali sesuai dengan visi dan misi Gubernur Bali ini. Nangun Sarketi Loko Bali karena meliputi 3 dimensi dia. Jadi dimensi pertama adalah di sini menjaga keseimbangan, bisa menjaga keseimbangan daripada alam, jadi kramo, jadi kemudian budaya genuine Bali. Nah, dimensi kedua ini adalah bisa memenuhi kebutuhan kramo itu sendiri. Jadi terhadap aspirasi mereka. Jadi ini yang harusnya. Jadi dimensi ketiga ini bagaimana Bali ini ke depannya punya risk management, manajemen risiko sehingga bisa menghadapi situasi dan apapun yang terjadi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali baik secara positif dan negatif. Jadi lokal, nasional, di tingkat lokal, nasional dan internasional itu yang terjadi. Bali ini harus tetap eksis. Nah, kita udah belajar banyak ketika pandemi COVID-19 itu mulai tahun 2020 ya. Jadi ini 2020, 2021 ini belajar banyak kita di sini. Jadi kita karena selama ini kita sangat menggantungkan dari sektor pariwisata. Jadi belum terlupakan sektor lain. Bahkan contoh pertanian aja. Jadi jarang sekali yang mau jadi petani. Nah, karena belum dapat bantuan atau subsidi dari pemerintah, ini harus dilakukan. Ini genjot, jangan sebagai komoditas untuk kampanye saja, tapi betul-betul harus langkah konkret ini perhatiankan petaninya. Ini sehingga kita bisa bersinergi dengan pariwisata, sehingga hasil dari pertanian ini kita bisa serap di sektor pariwisata.
Nah ini kita sudah lakukan itu, selaku Ketua PRI kita sudah lakukan MOU, jadi petani-petani itu menjadi anak angkat, dan kita juga ada baligo tani, juga ada apapun hasilnya di sana. Yang penting bagi PRI ini kita menyerap itu pertama adalah good quality, jadi kualitas yang bagus, jangan kalau buah jangan pririt-pririt, karena ini konsumsi untuk wisatawan. Kedua adalah good price, yang ketiga adalah good continuity, jadi dia berlangsungan. Jangan sampai nanti, karena kebutuhan pariwisata ini kan tiap hari nih, kita lihat berapa ton beras, berapa ton daging kita butuhkan, berapa ton buah, dan juga sayur dan segala macam itu kita butuhkan. Itu caranya. Jadi sehingga di samping pertanian juga tentu perdagangan, kelautan, industri kreatif ini harus ditingkatkan terus kerjasama, karena kita ingin meningkatkan dalam hal ekspor ya ke luar negeri. Jadi hasil daripada pengusaha-pengusaha industri kreatif kecil menengah ini harus kita bisa pasarkan. Jadi kita harus berpikir ya think globally but act locally. Jadi kita harus berpikir secara global ini ke depannya, sehingga bisa semua sektor bisa berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Baik. Saya ke Juru Bendesa. Juru Bendesa, berarti ada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan dari Desa Adat sendiri untuk menyambut Undang-Undang Provinsi Bali nantinya? Baik, jadi kalau kita respect kembali tentang keperluan daripada pembiayaan pemeliharaan adat, istiadat dan budaya tersebut, memang di desa adat itu menjadi suatu beban luar biasa. Istilahnya kami sebut dengan negen berat negen gitu. Nah dalam konteks itulah kami berharap sekarang ini melakukan suatu penataan daripada pengelolaan desa adat itu dalam melestarikan, mengembangkan adat, tradisi dan budayanya. Nah ini terkait dengan pembiayaannya, anggarannya ini. Nah kami sebenarnya begitu diberikan dari APBD Provinsi Bali itu sudah ada juklak dan junisnya. Nah sekarang ketika ini akan diberikan dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Provinsi Bali, nah ini tentunya kami harapkan nanti ada sebuah peraturan Permendagri nanti, terutama di sini karena ada kaitannya dengan tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Nah inilah yang menjadi nanti payung hukumnya, lalu kami mungkin akan revisi lagi perda desa adatnya. Nah di sana nanti mungkin bisa dimasukkan lebih nanti mendapatkan suatu anggaran yang namanya APBN. Nah ini yang kami harapkan. Nah dalam tata kelolanya itu manajemennya ya tentunya kami akan dari majelis dengan desa adat dan dinas PMA pemajuan masyarakat. Nah ini kami akan bicarakan lebih lanjut seperti itu. Ya Pak Gosadi, bisa dikatakan setelah disahkan DPR, step atau langkah selanjutnya apa ini yang harus dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali? Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, sudah secepatnya kita harus merinci kebutuhan pendanaan yang kita harus lakukan atau yang kita berikan gambaran kepada pemerintah pusat terkait dengan apa yang disampaikan barusan dari Desa Adat, dan juga dari PHRI. Ini harus segera, sehingga kita bisa bicara bagaimana turunannya dan bagaimana yang kita harus lakukan lebih cepat untuk di tahun 2024. Gitu Bung Karang. Dari dunia kepariwisataan kita, tentunya sudah ada persiapan juga untuk menghadapi Undang-Undang Provinsi Bali ini sendiri, Haji? Ya dari pariwisata tentu pertama mendukung, kedua kita terus berkolaborasi dengan pemerintah, tadi sudah dijelaskan. Kira-kira untuk memberikan masukan, karena kita kan menjadi think tanknya government, karena kita harus kolaborasi terus antara pemerintah dengan private sector, yaitu industri ya. Itu yang harus jadi aturan-aturan turunannya apa saja, nanti tentu PRI akan siap mendukung dan melaksanakan hal itu, karena kita harus menjadi pelopor ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, tentang nanti khususnya desa adat, saya tambahkan sedikit, barangkali nanti jangan sampai
banyak bendesa yang terjerat masalah hukum nanti ya. Kalau untuk tata kelola keuangan ini jangan sampai seperti itu. Jadi libatkanlah tokoh-tokoh yang ada di sana nanti, buatkan program yang bagus. Nah nanti kalau ikuti juklak dan juknisnya itu, sehingga jangan sampai banyak bendesa setelah ada kucuran dana dari pusat dipakai yang hal yang tidak sesuai dengan jadi maksud dan tujuan dana itu, goalnya itu, jadi nanti menjadi masalah hukum itu yang ini kan. Jadi kita harus bekerja sama dengan seluruhnya, jadi libatkan seluruh stakeholder, itu yang paling bagus ya. Kita zamannya kolaborasi, karena tan ana wong sakti sinunggal, tan ana wong anulus ya, itu yang dari. Terima kasih. Baik, Pak Gosadi, closing statement. Seberapa besar nih keoptimisan dari wakil rakyat kita ini yang memperjuangkan aspirasi rakyat Bali khususnya di pusat, dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali ini bisa mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat desa adat dan subak nih? Jadi Bung Karang dan pemirsa Bali TV, jadi perlu saya sampaikan, selesai pembahasan kami dengan pemerintah, ada pengakuan dari pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM bahwa beliau mengapresiasi perjuangan kita dan memberikan predikat atas perjuangan kita ini, bahwa Undang-Undang Provinsi Bali ini menjadi temuan inovasi tata negara Indonesia. Kalau yang lain, undang-undang provinsi yang lain hanya membahas tentang ketentuan umum, kewilayahan, karakteristik dan penutup. Nah kita temuan inovasinya di mana? Temuan inovasinya kita menggali lebih dalam lagi di karakteristik Provinsi Bali. Nah inilah yang seperti apa adalah sumber pendanaan tadinya. Nah ini akan menjadi paripurna dan keyakinan saya secara pribadi sebagai wakil rakyat di DPR RI. Ini akan terjadi seperti apa yang keyakinan kami di awal. Banyak hal yang menyampaikan pesimis sekali bahwa Undang-Undang Provinsi Bali ini akan bisa kita capai seperti hasil yang saat ini. Banyak sekali. Tapi Astungkare, mungkin dengan kekuatan upakara di Besaki dan sebagainya. Nah kehadiran Ide Betara akhirnya kita menghasilkan Undang-Undang Provinsi Bali saat ini. Yang mudah-mudahan dalam bulan depan sudah bisa diundangkan. Ini akan menjadi spirit untuk kebangkitan dan kelangsungan pariwisata Bali. Kami yakin dengan kerjasama dan semangat juang yang tidak pernah pudar, maka harga mati bagi kita bagaimana kehadiran pemerintah pusat harus maksimal untuk penguatan dan kemajuan kebudayaan khususnya desa adat dan subak. Baik, wakil kita saja di pusat sebegitu yakinnya, kita sebagai masyarakat Bali juga harus yakin tentunya dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali agar mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Madis Kerenekarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.